Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Di tahun yang baru ini, tahun 2021, saya mengucapkan selamat tahun baru. Diharapkan di tahun yang baru ini kita bisa lebih baik dari tahun yang kemarin. Kita bisa melihat dan mengevaluasi diri tahun kemarin ini apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita mau berbenah. Tidak ada orang yang tidak bisa berubah, karena firman Tuhan mengatakan bisa berubah. Tabiat, sifat-sifat karakter yang jelek bisa berubah. Patokannya adalah Kristus. Bertumbuh segala hal ke arah Dia yang adalah kepala, Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Jadi nggak bisa mengatakan ya sifatku ya ini. Tidak bisa kita mengatakan kamu harus terima aku apa adanya. Jangan, saudaraku. Kalau ada orang lain yang menegur kita dan kita melihat, iya betul, aku kok emosian, aku kok lebih banyak bohongnya. Nah, kita harus berubah. Jangan dia sifatku ya gini ini kekuranganku, ini kelemahanku. Tidak boleh berkata itu. Kita harus berkata sebaliknya. Oke, terima kasih atas nasihatmu. Saya memang ada kekurangan ini dan saya mau berubah. Bantu saya, doakan saya. Seperti itu saudaraku ya. Ini sedikit tentang tabiat bisa berubah. Di dalam 1 Yohanes 3 kita akan lanjutkan di pasal yang ke-19 saudaraku. Di pasal 19 kita akan belajar sampai pasal 3 ayat 19 sampai 21 kita akan belajar. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Dan dengan inilah kita mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita tahu kita berasal dari kebenaran. Dan kita akan meneguhkan hati kita di hadapannya. Bagaimana cara tahunya kita berada di dalam kebenaran? Bagaimana kita meneguhkan hati kita di hadapannya? Nyanya huruf besar itu Tuhan. Ayat 20. Sebab jika hati kita menyalahkan kita, Allah itu lebih besar dari hati kita dan Ia mengetahui segala sesuatu. Tandanya hati kita. Ayat 21. Kekasih, jika hati kita tidak menyalahkan kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Nah, 3 ayat ini, pasal 3 ayat 19 sampai 21, kita akan belajar tentang perasaan hati sebagai alat ukur perkenanan Tuhan. Perasaan hati. Kalau hati kita nggak menyalahkan kita, berarti kita ini berada di dalam kebenaran. Dan kita akan meneguhkan hati kita untuk mendekati Allah. Nah ini, jadi Rasul Yohanes mengajarkan bagaimana mengetahui kita berasal dari kebenaran atau tidak. Dalam bahasa Inggrisnya, we are of the truth. Kita ini bagian dari kebenaran. Yaitu menggunakan perasaan hati. Ini kita akan belajar sedikit tentang perasaan hati. Itu dalam ayat 20, 21 gitu ya. Orang yang berasal dari kebenaran artinya apa? Pikiran, perasaan, tindakan dan perkataannya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Pikirannya sesuai firman, perkataannya sesuai firman. Apa yang dia pandang sesuai firman Tuhan. Kalau enggak sesuai firman Tuhan, dia mending tidak lihat. Seperti itu saudaraku. Nah, hasilnya adalah jika kita bisa melakukan hal itu, kita bisa memantapkan atau meneguhkan hati kita untuk berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang bisa berdiri di hadapan Tuhan, orang itu tandanya harus hidup di dalam kebenaran. Nah, tidak seperti Adam dan Hawa. Ini sebaliknya, saudara. Adam dan Hawa nggak berani berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 9-10, Adam dan Hawa sembunyi di balik semak-semak itu. Sembunyi. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Karena ada dosa. Oleh karena itu, manusia yang berbuat dosa akan cenderung menutupi dosanya, sehingga mereka suka tinggal dalam kegelapan agar tidak ketahuan.
Itu ditulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-20. Jika kita berbuat kebenaran, maka kita nggak akan takut untuk datang kepada terang. Yohanes 3:21. Datang. Tuhan, saya mau peluk Engkau. Saya mau tinggal dalam hadirat-Mu. Kenapa kok berani berkata seperti itu? Karena tidak ada dosa. Bagi kita yang tidak hidup di dalam kegelapan, 1 Tesalonika 5 ayat 5 mengatakan ini menjadi alat ukur. Kita baca aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. Karena itu kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita anak terang, anak-anak siang. Nah, jadi bebas, terbuka, nggak ada yang ditutupi, saudara, karena nggak ada dosa. Nah, perasaan hati ini menjadi alat ukur. Asal jangan ada keras hati. Kalau ada keras hati, perasaan hati ini lama-lama bisa tumpul, saudaraku. Nah, kita akan lihat lebih dalam tentang perasaan hati di dalam ayat 20 dan 21. Ada 2 pelajaran tentang perasaan hati yang kita akan pelajari di sini supaya kita lebih mengerti. Bahasa Inggrisnya perasaan hati itu conscience. Dalam bahasa Yunaninya sunedesis. Itu sekedar info untuk bahasa Yunani dan bahasa Inggrisnya. Nah, perasaan hati ada 2 pelajaran. Yang pertama, Allah berbicara melalui perasaan hati. Itu di dalam ayat yang ke-20. Jika hati kita menyalahkan kita, Allah itu lebih besar dari hati kita. Dan Ia mengetahui segala sesuatu sehingga Allah tahu hati kita. Oh, hati kita ada dosa, ada perasaan dosa. Allah ngomong, Allah bicara. Nah, perasaan hati diciptakan Allah untuk manusia sebagai alat ukur perkenanan Tuhan. Allah itu lebih besar dari hati kita dan Dia mengetahui segala sesuatu sehingga tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Allah. Walaupun manusia tidak mengenal Allah, tetapi perasaan hati tetap ada dalam diri manusia. Kita baca Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka, atau dalam bahasa Inggrisnya conscience, turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, ini saudaraku. Contohnya saudaraku, orang-orang yang berusaha merajam wanita atau perempuan yang telah berzina, merajam batu, putra manusia Yesus itu berkata, jika siapa yang tidak berbuat dosa, rajam duluan, lempar batu duluan. Dan mereka tertuduh oleh perasaan hatinya. Itu Yohanes 8 ayat 9. Iya, aku ya ada dosa. Kok aku ngomong orang ini berzina dirajam, aku juga ada dosa. Nah, tertuduh perasaan hatinya. Padahal mereka orang-orang berdosa, saudara. Orang-orang yang ya orang Israel tapi ya hidup dalam dosa. Mereka tertuduh. Nah, Roh Kudus juga berbicara melalui perasaan hati. Roma 9 ayat 1. Jadi orang-orang gak mengenal Tuhan, orang-orang kafir pun, orang-orang gak mengenal Tuhan pun, mereka tahu yang namanya curi itu dosa, gak boleh. Mereka tahu yang namanya membunuh itu gak boleh. Itu tahu mereka. Kenapa? Perasaan hati. Mereka mau bunuh. Perasaan hati itu menuduh walaupun tak mengenal Tuhan. Nah, orang yang mengenal Tuhan, di dalam Tuhan, perasaan hati juga dipakai sebagai alat ukur. Roh Kudus itu juga bicara di dalam perasaan hati kita. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus.
Saat kita memutuskan sesuatu dan tanya-tanya Roh Kudus, maka hati kita ini bisa ndak enak, bisa gelisah gitu loh saudaraku. Nah, jika hal itu terjadi, maka lebih baik kita jangan melakukan. Ditunda dulu sambil melihat lagi kondisi, lihat lagi tanya-tanya akan pemimpin. Kalau memang betul diteguhkan oleh hamba Tuhan, oleh ya saudara seiman, ya sudah, kita berarti memang jangan melakukan. Nah itu, kadang saya ingin memutuskan sesuatu, hati tidak enak. Ya sudah, saya nggak memutuskan dulu. Mungkin ini Tuhan tak suka, Tuhan tak berkenan. Nah gitu saudaraku ya. Tetap faktornya itu adalah firman Tuhan. Walaupun hati damai, misalnya hatiku ada damai ya untuk bohong ya, untuk curi, tetap tidak boleh curi. Karena patokan tertinggi adalah firman Tuhan, bukan perasaan hati. Perasaan hati memang bisa jadi patokan, tapi dicocokkan dengan firman Tuhan. Karena perasaan hati bisa salah, tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Ya, itu caranya. Cek perasaan hati. Ada damai, oke. Tapi walaupun ada damai, coba cek firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Nggak boleh. Ya sudah, walaupun ada damai nggak boleh dilakukan. Nah, tetap patokan firman Tuhan. Nah, perasaan hati ini saudaraku bisa mati seiring dengan semakin banyaknya dosa dan kekerasan hati. Oleh karena itu saudaraku, Paulus terus menjaga perasaan hatinya tetap murni atau tetap baik, tetap kudus di hadapan Allah. Kisah 2 ayat 1. Kisah 2 ayat 1. Kisah 23 ayat 1, Kisah Rasul 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Memang perasaan hati ini istilah lainnya juga hati nurani. Kadang kita ya lihat berita apa, nuraninya kok nggak ada. Nuraninya nggak ada. Nah, kenapa? Kok tega bunuh anaknya? Di mana nuraninya? Nah, orang dunia pun tahu. Ini hati nurani, perasaan hati itu bisa dipakai. Tapi kok tega bunuh anaknya? Nuraninya mana? Memang mati. Perasaan hatinya mati. Bisakah? Bisa. Oleh karena Paulus jaga benar. Hati nurani jaga benar. Dikalibrasi terus, saudaraku. Dikalibrasi terus. Istilah teknik kalibrasi, dicocokkan terus. Jangan sampai alat ukur ini gak cocok lagi, saudaraku. Nah ini ya, hati-hati ya, tetap kudus. Dia tidak mau, Paulus tidak mau dikotori dengan dosa, sehingga membuat kepekaan perasaan hati atau kepekaan hati nurani itu tumpul. Efesus 4 ayat 19 kita baca juga. Efesus 4 ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan tumpul. Istilahnya ada satu istilah yang bagus di dalam 1 Timotius 4 ayat yang kedua, dan istilah ini umum di dunia, saudara. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Itu di dalam terjemahan baru. Kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam KJI, terjemahan King James Indonesia, 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Ada perbedaan sedikit, saudaraku, di situ. 1 Timotius 4 ayat 2, yang dalam kemunafikannya mengatakan dusta, yang perasaan hatinya seperti dibakar oleh besi panas. Their conscience seared with a hot iron. Dibakar. Apa arti ayat ini, saudaraku? Apa arti ayat ini? Perasaan hati yang dibakar dengan besi panas mengakibatkan lama-kelamaan akan terbiasa dengan suhu tersebut.
Jika mungkin awalnya suhu 30 derajat, ini saya kasih ilustrasi. Suhu 30 derajat sudah panas. Aduh, panas suhu 30 derajat. Tapi karena sudah terbiasa, maka sudah tidak terasa panas lagi. Coba saudara mandi air panas itu ya, itu ada keran kan, diputar ke kiri, itu kan biasanya panas, ke kanan itu dingin. Coba agak diputar agak panas dikit kan panas, aduh kok panas, tapi dibiarin pelan-pelan, akhirnya terbiasa. Terus kita, aduh kurang panas, ditambahin lagi sedikit, seret, aduh panas lagi, tapi dibiarin lagi, akhirnya apa, terbiasa, nggak panas ya, bukan nggak panas, menyesuaikan, ditambahin lagi. Tapi kalau tambah lagi biasanya, waduh kalau sudah sangat panas ya sangat panas. Nah itu terbiasa, istilahnya itu terbiasa dengan kondisi tersebut. Perasaan hati itu yang dikontaminasi dengan dosa, kemudian keras hati dalam dosa, bisa menjadi tumpul. Awalnya mencuri itu takut, ngeredek semua, hati itu berdebar-debar, tapi berhasil curi satu, kok gak ketahuan, deg, 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 deg. Terus tiba-tiba ada kesempatan lain, curi berhasil, deg-degnya lebih sedikit, gak seperti pertama. Deg-degannya kenceng, agak sedikit. Aduh, ketiga kalinya mulai kebiasaan, keempat kali sudah nggak ada deg-degnya, sudah biasa, saudaraku. Mau curi berapa, bahkan sampai lihai curi. Orang bohong, awalnya bohong, deg-degan, aduh, bohong, ketahuan enggak, oh enggak. Akhirnya sudah terbiasa berbohong. Akhirnya istilah Alkitab mengatakan apa? Nafas bohong. Sudah bernafas bohong, keluar nafas itu udah bohong, saudaraku. Istilah Alkitab ini luar biasa loh. Nafas bohong itu di dalam Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 5, Amsal 19 ayat 5, Amsal 19 ayat 9. 3 ayat di dalam terjemahan lama. Kalau terjemahan baru tidak ditulis itu, tapi terjemahan lama ditulis bernafas bohong. Ngomong itu sudah bohong, karena kebiasaan. Ada di dalam dunia ini kan alat pendeteksi kebohongan. Mungkin untuk awal-awal ketahuan bohong, itu detak jantungnya naik, oh iya bohong dia. Tapi kalau sudah terbiasa berbohong, tidak akan ketahuan. Walaupun ditanyain jawab aja, ngeles aja, bisa menipu kiri kanan, berputar-putar kalimatnya dengan hati tenang. Nah itu yang dinamakan sudah terbiasa, perasaan hatinya sudah tumpul. Nah kalau sudah tumpul, apa yang terjadi? Hati-hati, ada level berikutnya. Jadi perasaan hati terus naik, tumpul, setumpul, apa ada level yang lebih tinggi dari tumpul? Ada, yaitu terbalik. Filipi 2 ayat 15. Jadi semua ada dasar ayatnya, saudara. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak berjalan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Di dalam terjemahan lama dikatakan di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan terbalik. Terbalik-balik. Contohnya terbalik-balik. Perasaan hati yang terbalik ini apa? Itu adalah kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Kaum ini suka laki dengan laki, suka perempuan dengan perempuan. Itu perasaan hati yang sudah terbalik. Saya punya video ini tentang kaum LGBT, saudara bisa search aja di dalam channel saya itu LGBT, saudara bisa search. Itu terbalik-balik. Kenapa? LGBT dosa. Tegas firman Tuhan mengatakan LGBT itu dosa. LGBT ini dosa Sodom dan Gomora. Ciri atau contoh perasaan hati yang terbalik.
Roma 1 ayat 24 sampai 27. Ini salah satu contoh saja supaya kita bisa belajar. Ini ya, sebab Allah membiarkan mereka di dalam segala keinginan hatinya kepada kecemaran akan menajiskan tubuhnya di antara sama sendirinya. Sebab mereka itu menukarkan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah sambil beribadat kepada makhluk ganti kepada Khalik yang dipuji selama-lamanya. Amin. Sorry, ini terjemahan lama. Saya langsung ganti terjemahan baru. Ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar. Lihat ya, wajar dengan yang tidak wajar. Tidak wajar berarti yang terbalik kan. Demikian suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Lihat, suami wajar dengan istri. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jelas loh, Roma 1 24 sampai 27. Loh, kok bisa kaum LGBT dibenarkan itu loh? Itu kan aneh. Itu kalau nggak perasaan hati sudah terbalik, itu sudah tertumpul terus terbalik. Jelas firman Tuhan mengatakan suami wajar dengan istri. Suami sama laki, istri sama perempuan. Tetapi tidak wajarnya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kenapa dibela? Itu yang saya gak habis pikir dengan dunia saat ini. Kenapa dibela? Ada berapa banyak negara yang melegalkan kaum LGBT? Saudara bisa lihat di channel saya, search aja LGBT itu muncul, ada saudaraku. Itu dalam The Secret of Judas itu ada di channel saya. Saya coba cek judulnya apa saudaraku, supaya kita sudah bisa tahu, sudah bisa lihat saudaraku. Itu ini ada di The Secret of Judas saudaraku. The Secret of Judas yang di ayat 7b video saya, The Secret of Judas 7b. Itu pelajaran dosa Sodom dan Gomora, LGBT. Saya tulis panjang lebar alasan-alasan kenapa LGBT ini dosa. Saya nggak ada tulis LGBT ini tengah-tengah, nggak ada. LGBT ini dosa. Itu. Nah, di dalam kaum LGBT ini kita tidak benci orangnya, tapi kita benci dosa LGBT-nya. Orangnya kita harus nasihati, kita harus tegur, kita harus terima orangnya. Tapi kalau orang bilang, aku masih cinta laki, kamu laki, dosa. Kamu gak bertobat, kamu masuk neraka. Jelas, lu kok bisa begitu? Dunia menyetujui, melegalkan. Dunia melegalkan. Firman Tuhan tidak melegalkan. Firman Tuhan di atas hukum-hukum dunia. Firman Tuhan jelas tidak melegalkan. Dan kita harus nurut. Itu saudaraku. Tegas, tapi orangnya kita kasih, kita doakan. Nah, itu saudaraku ya. Itu bagian pertama. Tentang Allah bicara melalui perasaan hati. Bisa. Roh Kudus bicara, bisa. Asal jangan ditumpulkan perasaan hati. Tetap jaga dalam kekudusan. Sehingga kalau hati gak enak, itu benar. Itu dari Tuhan. Tapi kalau suka kebiasaan berbuat dosa, damai, tapi dosa. Itu saudaraku ya. Oleh karena itu patokan yang tertinggi bukan perasaan hati. Patokan yang tertinggi tetaplah firman Tuhan. Yang B, pelajaran perasaan hati yang kedua adalah keberanian mendekati Allah berdasarkan perasaan hati. Itu di dalam 1 Yohanes 3:21. Kekasih, jika hati kita tidak menyalahkan kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah.
perasaan hati ini harus dilatih kepekaannya agar bisa tahu mana yang Tuhan suka dan mana yang tidak Tuhan suka. Ayatnya di dalam Kisah Rasul 24 ayat yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Berusaha hidup, dilatih terus, tetap kudus, sehingga peka. Kadang lidah kegigit, aduh kenapa ini? Saking pekanya, saking dekat dengan Tuhan. Oh iya, Tuhan, saya ada salah ngomong, ampuni Tuhan. Nah, itu kepekaan kita harus latih, saudaraku, dekat dengan Tuhan. Seperti halnya suami dan istri yang sudah berjalan bersama-sama dalam kurun waktu yang lama. Langkah kakinya bisa tahu itu suaminya atau tidak. Saat istri di kamar, ada langkah kaki yang mau menuju ke kamar, itu tahu, oh ini jalannya suamiku, ini jalannya istriku. Tahu. Nada suaranya juga tahu apakah itu pasangannya senang atau tidak. Saat suaminya bilang, oh istri, iya kak, suka suamiku. Nah, kok bisa tahu? Orang lain gak tahu, tapi istrinya tahu. Kenapa? Karena saking dekatnya dalam kurun waktu yang lama. Demikian juga kita dengan Allah. Jika kita begitu dekat dengan Allah, maka kita bisa tahu mana yang diperkenan dan yang tidak diperkenan melalui perasaan hati. Karena perasaan hati gak enak sedikit. Oh ya, Tuhan gak suka ini. Ya sudah Tuhan, saya tidak lakukan itu. Nah, itu saudaraku. Oleh karena itu, ayo belajar dekat dengan Allah. Tidak perlu kita mengharapkan Allah bicara secara audible. Hai anak-anakku, jangan berbuat dosa. Tidak perlu kita mengharapkan Allah bicara secara audible atau suara yang terdengar telinga. Apakah bisa? Bisa. Tapi tidak sering, saudaraku. Yang sering ini melalui perasaan hati. Itu jarang terjadi walaupun masih mungkin. Yang paling sering melalui perasaan hati. Nah, ini yang harus dijaga. Kita harus takluk kepada firman Tuhan, bukan karena takut dihukum. Kita taat firman Tuhan karena takut dihukum, bukan. Tapi karena perasaan hati. Kita takut melanggar firman Tuhan karena perasaan hati. Saya gak pengen bikin Tuhan sedih. Kalau Tuhan sedih, hati gak enak semua. Lihat kan? Seperti suami istri. Aku gak mau menyakiti hati istriku. Kalau istriku sedih, hati ini gak enak semua rasanya. Itu kenapa? Saking cintanya, terlalu cintanya kepada istrinya. Sehingga istrinya sedih aja, aduh gak enak semua hati itu. Nah, oleh karena itu, perasaan hati ini harus dilatih, saudaraku ya. Kita yang menyatu dengan Tuhan, Roma 13 ayat 5, gak pengen Tuhan sedih, gak pengen menyedihkan hati Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai juga perasaan hati ini sebagai salah satu kesaksian bahwa hidup kita ini sudah benar. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah ini kesaksian. Oh karena ada damai. Ya sudah, berarti saya gak ada dosa. Gitu loh. Walaupun tetap semuanya itu dicocokkan dengan firman Tuhan. Saya ulangi lagi. Patokan tertinggi tetap adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, peganglah iman dan perasaan hati yang baik. Ini cuman screening awal. Screening awal perasaan hati. Aduh gak enak. Ya sudahlah, gak lakukan. Damai, tapi gak cocok dengan firman Tuhan, tetap tidak boleh dilakukan. Nah, kesimpulannya saudaraku, dengan perasaan hati yang baik, kita bisa menghadap Allah dengan hati yang tulus dan dengan keyakinan iman yang penuh. Ibrani 10 ayat 22. Hubungan kita dengan Tuhan bisa makin dekat sampai terasa betul mana yang Allah suka dan yang tidak suka. Oleh karena itu, perasaan hati yang suci ini bisa membuat orang rela menderita karena Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 19. Rela menderita karena apa? Ada damai. Aku
mengaku nama Kristus ini ada damai. Oke, rela menderita karena mengaku nama Kristus. Singkatan dari sengsara adalah senang bersama Roh Allah. Roh Allah kasih kedamaian walaupun menderita, tetap senang. Ini saudara. Jadi sucikan hidup kita agar perasaan hati kita bisa menjadi alat ukur perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun patokan utama tetap adalah firman Tuhan ya. Ini sedikit tentang perasaan hati. Saudara kalau masih bingung, pelajari lagi video ini, diulangi lagi, dilihat. Pelajaran perasaan hati ini menarik. Saya sendiri menarik, saya jaga perasaan hati saya, saudaraku. Saya nggak mau nanti berbuat dosa itu hati jadi tenang, nggak mau saya. Ada salah sedikit hati jadi derdek. Oh itu yang benar, saudaraku. Deg. Oh iya ya, jangan dilakukan. Kalau dipaksa lakukan, lama-lama perasaan hati tumpul, mati. Kalau sudah mati dilakukan terus, bisa terbalik. Sudah terbalik perbuatan yang wajar jadi gak wajar. Oleh karena itu ada orang tua, ayah memperkosa anaknya. Loh, itu perasaan hatinya mana? Nuraninya mana? Sudah mati dan terbalik. Gak wajar. Ya saudara ya, ini sedikit tentang perasaan hati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.